hari ini. Jadi hari ini kita akan membicarakan tema nanti, yaitu tentang Yesus Kristus dan materinya tentang mukjizat Yesus. Jadi untuk itu, untuk mengawali kegiatan kita awali dengan doa. Untuk itu, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita doa secara bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, karena kasih-Mu Engkau menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan Engkau mengusir setan-setan. Ajarilah kami untuk semakin percaya kepadamu, karena dengan kasih-Mu Engkau meneguhkan kami, dan karena kuasa-Mu Engkau menguatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi tujuan materi kita kali ini ada 4. Yang pertama, tujuan sikap spiritual, yaitu menunjukkan tindakan iman kepada Yesus yang mewartakan karya keselamatan melalui mukjizat. Yang kedua, sikap sosial, yaitu peduli terhadap sesama sebagai gambaran akan kehadiran Yesus yang mewartakan karya keselamatan dengan mukjizat. Yang ketiga, sikap pengetahuan. Yang pertama, menyimpulkan arti mukjizat. Yang kedua, menyimpulkan beberapa contoh mukjizat yang dibuat Yesus di Kapernaum. Ketiga, menyimpulkan syarat utama untuk memperoleh mukjizat Yesus. Yang keempat, mengaitkan hubungan mukjizat dengan sabda Yesus. Yang keempat, itu sikap keterampilan, yaitu menyanyikan lagu, yaitu lagu Satu Orang Buta, yang mencerminkan penghayatan atas mukjizat yang dilakukan Yesus. Sebelumnya, apakah masih ingat tentang Yesus memperbanyak roti dan ikan? Untuk itu, mari kita nyanyi bersama tentang lagu 5 roti. Ya, mari kita nyanyi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, maukah kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Jadi terima kasih. Berikutnya mari kita simak tentang penyembuhan berkat perantara Yohanes Paulus kedua. Nanti anak-anak bisa baca cerita pada buku halaman 82 sampai dengan 83. Anak-anak bisa membacanya dengan penuh perhatian. Nanti setelah itu ada beberapa pertanyaan tentang cerita tadi yang telah kamu baca. Pertama, apa inti cerita tersebut? Yang kedua,
Siapa yang disembuhkan? Yang ketiga, apakah kamu pernah mendengar ada orang yang mengalami mukjizat? Nanti setelah itu kamu akan amati gambar berikut. Ada 2 gambar. Nanti setelah kamu amati gambar itu baik-baik ya. Ya, nanti setelah itu kamu akan baca teks kitab suci berdasarkan gambar. Gambar pertama yaitu Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 10. Gambar kedua yaitu Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 44. Tolong baca baik-baik ya, supaya nanti bisa dapat dipahami. Nanti setelah kamu membacanya, ada beberapa pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan itu tolong dijawab dan ditulis supaya nanti bisa paham tentang bacaan-bacaan yang telah kamu baca berdasarkan gambar. Pertanyaan pertama, mukjizat apa yang dibuat oleh Yesus pada gambar pertama berdasarkan teks kitab suci Injil menurut Matius bab 8 ayat 5 sampai 10. Pertanyaan kedua yang menyangkut gambar kedua, mukjizat apa yang dibuat oleh Yesus pada gambar kedua berdasarkan Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 44. Ya, nanti kalau itu sudah dijawab dan ditulis, mari kita mendalami apa maksud dan makna dari kedua gambar berdasarkan teks kitab suci. Mari kita melihat gambar yang pertama. Kita mendalaminya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pada gambar pertama dalam Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10 ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang disembuhkan oleh Yesus? Pertanyaan kedua, siapa yang datang pada Yesus untuk minta agar orang lumpuh tersebut disembuhkan? Pertanyaan ketiga, mengapa Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira? Kalau itu sudah selesai, mari kita lihat dan mendalami tentang gambar kedua. Pada gambar kedua dalam Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 44 ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang disembuhkan Yesus di dalam rumah ibadat? Yang kedua,
Mengapa Yesus menyembuhkan orang tersebut? Pertanyaan ketiga, selain ibu mertua Simon, ada banyak orang yang disembuhkan Yesus. Mengapa Yesus menyembuhkan mereka? Kalau itu sudah selesai, mari kita lihat pertanyaan berikut. Berdasarkan dua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di Kapernaum, apa syarat utama untuk memperoleh mukjizat? Pertanyaan berikutnya, apa hubungan mukjizat dengan sabda Yesus? Ya, berikutnya ada beberapa pertanyaan tadi. Ini ada peneguhan. Yesus mengadakan mukjizat karena memiliki iman, sehingga mereka disembuhkan. Yesus menyatakan kemuliaan Allah terhadap orang yang terkucil, yang menderita, sakit, dan tertindas. Dan masih banyak mukjizat yang dibuat Yesus. Contohnya, Bartimius yang buta disembuhkan sehingga dapat melihat. Untuk itu, mari kita nyanyi bersama tentang lagu Satu Orang Buta. Mari kita nyanyikan bersama ini, supaya nanti kita nyanyi bersama-sama dengan jelas ya. Karena nanti ada penilaian, terutama kita nyanyi dengan mengucapkan kata-kata yang jelas. Kemudian harus ikut menyanyi semua ya. Kemudian menyanyi dengan ekspresi. Mari kita nyanyi bersama. Satu orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu ia sembuhkan. Mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Mari kita nyanyi sekali lagi. Satu orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu ia sembuhkan. Mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Jadi terima kasih, kita sudah nyanyi bersama. Kita akan lihat kembali, melihat keseluruhan materi kita pada hari ini. Kita melihat supaya nanti anak-anak bisa belajar. Yang pertama, dalam mewartakan kerajaan Allah, selain menggunakan perumpamaan, Yesus juga mengadakan mukjizat. Mukjizat itu suatu tanda di mana Allah bertindak. Allah mau menyatakan kemuliaan-Nya dan terjadi di luar kemampuan manusia. Syarat utama untuk mendapatkan mukjizat yaitu mengimani Allah. Mukjizat merupakan tindakan nyata dari Allah, dan mukjizat dapat juga terjadi dalam hidup kita sekarang. Jadi untuk itu kita diharapkan agar rajin membaca kitab suci dan berdoa untuk mengimani
Yesus. Jadi setelah itu mari kita melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Itu tentang bagaimana jalannya, itu bagaimana, apakah proses pembelajaran kita hari ini lancar dan baik? Atau mungkin masih ada yang belum dipahami? Jadi untuk itu, Ibu akan memberikan tugas untuk kamu sebagai tugas rumah, yaitu carilah dan tulislah contoh mukjizat Yesus dalam Injil Yohanes. Nanti tugas itu akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nanti tolong semua kerja, nanti Ibu akan memeriksanya ya saat kamu kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk itu kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Jadi untuk itu mari kita mengambil sikap berdoa. Kita doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala mukjizat-Mu. Semoga dengan mukjizat-Mu, kami semakin mengimani Dikau dalam segala pengalaman hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Selamat untuk bertemu kembali.